Negara akan menjadi kacau ketika banyak orang-orang munafik tampil di panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Al-Fatihah. Li Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil a'la al-waliyil maula alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah sayyidina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin nabil ummah wa kasifil hummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadikas salihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adadani amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Perumahan Rukut Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama-sama telah dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa hadir di Masjid Nurul Iman. Bersama-sama kita wujudkan hak ubudiyah, yaitu melaksanakan perintah Allah, ibadah mahdhah, sholat fardu subuh, dan pengajian rutin, kajian kitab Al-Hikam atau kuliah subuh. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini diiringi rahmat, barokah, dan ridhonya Allah. Amin. Selanjutnya mari kita bersolawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah. Semoga kita sebagai umatnya ini selalu mendapatkan yaitu limpahan bimbingan Rasulullah, selalu berjalan di jalan yang benar, terus berjalan yang benar, dan semua kita meninggal dunia ditetapkan jadi hamba yang benar, hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan iringan doa, semoga Allah selalu meridhai, merahmati kita semuanya.
Seperti biasa sebelum ngaji mari kita yaitu tabarukan doa senandung Al-Quran. Semoga rahmat Allah di dalam yaitu resapan pesan-pesan kitab suci Al-Quran mengalir di hati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ada al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebelum kita pelajari kajian kitab Al-Hikam, saya ingatkan ini adalah hari Ahad terakhir di bulan Sya'ban. Insya Allah Ahad depan kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Tentunya setiap orang beriman berharap agar umur kita ini diberkahi Allah untuk bisa sampai di bulan suci Ramadan. Dan resapan hati orang atau manusia itu ketika akan bertemu bulan Ramadan tidak sama. Ada yang bergembira, ada yang biasa-biasa saja, ada yang justru nampak seperti tidak suka. Karena itu saya kok ingat salah satu nasihat
kalam hikmah dari salah satu zuriyah Rasulullah. Ini keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang masih hidup sekarang, yaitu Profesor Dr. Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Setiap mau masuk bulan Ramadan atau di awal Ramadan, kalam hikmahnya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun ini sering saya sampaikan. Apa isinya? Beliau pernah mengatakan begini, ifrah fa inna syaitana ya'ti minad doiki wal khuzni, yang artinya jadilah orang yang bahagia, jadilah orang yang hatinya happy, gembira. Fa inna syaiton, karena sesungguhnya setan itu ya'ti minad doiki wal khuzni, akan datang dari perasaan yang tertekan dan sedih. Nah, ini meskipun bukan Quran, bukan hadis, tapi ini resapan pesan-pesan isinya Quran dan hadis. Jadilah manusia itu yang gembira, bahagia, hatinya tidak yaitu merasa tertekan dengan masalah. Meskipun diakui ia merasa punya masalah. Kenapa kok begitu? Fa inna syaiton, katanya Habib Abdullah, karena sesungguhnya setan itu ya'ti, yaitu datang atau masuk. Masuk kemana? Yaitu ke dalam hati, minad doik was huzn, dengan sebab hati yang merasa tertekan, ada beban dan sedih. Kalau kita akan ditamoni tamu agung syahrul Ramadan, orang beriman seharusnya hatinya merasa gembira. Jangan sampai ada tekanan-tekanan yang membuat kita ini yaitu tidak menyambut datangnya bulan agung, syahrul syam, syahrul monggo, ya, karena umur kita ini tidak tahu berakhirnya kapan. Kadangkala yang sudah sakit-sakitan itu ya oleh Allah tidak diambil, tidak dibunuh. Kadangkala sehat walafiat jemelengger ketoke gak duwe penyakit apa-apa, tahu-tahu mati. Begitu itulah namanya ketetapan Allah. Saya teringat keluarga saya sendiri, saya punya kerabat 2 wafat, meninggal dunia 1 hari sebelum masuk bulan suci Ramadan. Padahal pernah ketemu sama saya. Kalau manggil saya itu Dik full gitu. Tungakno yo aku iki Mas yo lara, muga-muga nang Gusti Allah dipedhukno ulan, tapi oleh Allah tidak dikabulkan. Buktinya 1 hari sebelum Ramadan ia kabundut. Bahkan ada yang malam masuk Ramadan, semua orang yaitu sholat tarawih ia meninggal dunia. Makanya ada zikir, doa, tazkirah sekaligus yaitu ta'awun. Ini yang biasa dibaca mulai bulan Rajab dulu, yang bunyinya begini, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana Allahumma
barik lana fi rajaba wa sabana wa balighna ramadana yassir lana umurana. Niki donga niki diwaca supados kula panjenengan diparingi rahmat umure barokah. Cukup, sekarang masuk hikam. Pelajaran kajian hikam sekarang masuk materi nomor kajian 79 bagian A. Karena di dalam kitab ini ada sub pokok bahasan 2, yaitu bagian A dan bagian B. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Al-aqwanu zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun. Fan nafsu tanduru ila zahiri ghirratiha. Alam itu lahirnya adalah tipuan dan batinnya adalah pelajaran. Nafsu memandang tipuan lahirnya, sedangkan hati memandang pelajaran batinnya. Nah, niki nasihat dari kitab Al-Hikam. Sebagai narasi pengantar, yaitu nomor kajian 79 bagian A ini, saya berikan satu narasi wawasan gini. Dalam kehidupan ini muncul dua kenyataan. Yang pertama namanya al-haq. Yang kedua namanya al-kaun. Al-haq adalah Allah. Al-kaun adalah yaitu ciptaan Allah. Di dalam perspektif ngaji tasawuf, dalam kenyataan hidup ini ada dua muncul, yaitu wujud. Pertama namanya wujud hakiki. Yang kedua namanya wujud majasi. Dalam istilah lain, yang namanya wujud hakiki itu adalah abadi. Yang wujud majasi itu tidak abadi. Ada pengertian lain yang disebut yaitu al-kaun, alam, dalam bahasa yaitu pengetahuan disebut yang namanya jagat semesta. Kesemestaan ini dikelompokkan menjadi dua. Pertama namanya yang disebut yaitu semesta dalam perspektif yaitu luas. Yang kedua semesta dalam perspektif sempit. Atau dikatakan pula bahwa al-aqwan, beberapa ciptaan Allah itu disebut yaitu alam yang terindra dan alam yang tak terindra. Ini semua adalah wilayah ilmu. Yang di hikam sekarang ini ditampilkan wujud dari af'alullah, perbuatan Allah, yaitu alam. Alam. Saya ingat ucapan guru mursyid, guru ahli batin. Di dalam hatinya manusia itu ada dua wujud. Satu yaitu wujud hakiki Allah.
Ini sasaran akhir dan awal atau sampai akhir tujuan manusia menghamba. Yang kedua, di dalam hati manusia itu ada al-akwan. Beberapa macam dan model, yaitu wujud ciptaan Allah. Makanya banyak manusia itu merasa senang atau sedih, hatinya digoda oleh beberapa wujud perbuatan yang ada di hati. Ada orang pagi hari ini hatinya happy, senang. Tapi ada pula hari ini, pagi ini, seseorang hatinya susah. Ini pengantarnya. Hikam mengatakan dalam hikam tadi, al-akwan, alam jagat semesta atau alam ciptaan Allah ini, zahiruha hirotun, alam yang kita indra bisa dilihat, didengar, ya, dirasakan macam-macam, atau yang tidak bisa diindra. Hikam mengatakan zahiruha hirotun, lahirnya adalah tipuan. Makanya Qur'annya berbunyi, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia itu, dunia kan ciptaan Allah, illa mataul ghurur, kecuali mata itu bisa dimaknai yaitu kekayaan, sesuatu yang dimiliki. Al-ghurur yang menjebak, menipu. Ini hikam mengatakan zahira ya ghiratun, zahirnya menipu. Makanya kitab tadi mengatakan jangan tertipu. Wa fan nafsu wa batinuha ibratun, dan batinnya menjadi pelajaran. Karena itu kejadian zahir itu menjadi resapan pelajaran bagi batinnya. Disinilah mulai manusia itu yaitu diperintah untuk melacak, tahu jejak sampai ketemu jejak. Maka tidak ada perjalanan yang tidak pernah berhenti kecuali perjalanan spiritual. Hari ini saya di WA Ustadz Iskandar, mohon maaf tidak bisa mengikuti ngaji karena mengantarkan sebagian ibu-ibu yang ahli masak, katanya begitu. Ahli masak di masjid ini untuk konsumsinya pengajian, untuk yaitu apa ya disebut itu ya, apa ziarah, apa tur, apa-apalah ke satu masjid yang lagi viral di Solo, ya betul ya, ya baik-baik saja lah, ya saya kira tadi itu semua ibunya ikut, bayanganku kalau mau wedok iblis lanang tiba masih banyak. Berarti sama-sama memiliki niat, mudah-mudahan sama-sama diridhoi Allah. Lanjut, fan nafsu tandur ila zahiri ghirratiha, dan nafsu itu memandang tipuan lahirnya. Orang yang dijebak oleh nafsu artinya ia korban tipuan. Jadi nafsu itu selalu mengalihkan tujuan, artinya yaitu menipu. Wal qalbu yanzur ila batini ibratiha, sedangkan hati atau qalbu atau had memandang pelajaran dari batinnya. Makanya dalam istilah agama ada zahir, ada batin. Panjenengan kalau meresapi
Mukaddimah ngaji saya selalu membaca sholawat yang saya baca itu. Namanya sholawat ahlul ilmi. Itu sholawat ijazah dari ulama Nusantara, gurunya para kiai ulama, gurunya para waliullah, Syekhona Khalil, itu Mbah Khalil Mangkalan. Coba saya baca ulang panjenengan renungaken, kalau bisa jenengan bagi orang yang senang untuk belajar, mendalami, mempelajari ilmunya Allah, sholawat ini memberkahi. Tidak sekedar ngerti dibaca, tapi bisa meresap ke dalam hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsurna bi ibadikas sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadilahnya sholawat diantaranya Allah akan melimpahkan rahmat berupa ilmu lahir dan batin. Kalau dalam bahasa umum dikatakan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Selain itu, Allah akan memberikan dan menjadikan kita ini menjadi golongannya orang-orang yang soleh. Soleh di dunia, soleh. Karena itu saya pakai pengantar ngaji. Mudah-mudahan saya dan panjenengan semuanya digolongkan ahlul ilmi zahiran wa batinan. Menjadi golongannya orang-orang yang soleh solihah di dunia hatal akhir. Semoga Allah meridhai kita. Sekarang syarah hikam. Beberapa pensarah hikam yang saya baca, diantaranya ada yang memberikan penjelasan begini. Jangan tertipu pada yang tampak. Bahasa sekarang, jangan tergoda dengan casing. Apa yang tampak tidak selalu seperti yang sejatinya. Angel nggih. Ketoke moto gak mesti padha sing jero ning ati. Karena itu disifati apa yang di zahir tidak sama dengan di batin, namanya nifaq. Itu perilakunya orang munafik. Kalau ingin tahu kita ini bermohon kepada Allah di dalam ayat ke-7 surat Al-Fatihah itu ada yaitu kalimat siratal ladzina an'amta alaihim, terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berdasarkan ayat surat Al-Fatihah ayat terakhir ini, manusia itu cuma ada 3 kelompok. An'amta alaihim, orang yang dilimpahi nikmat oleh Allah, nikmat besar, hidayah, yaitu orang beriman. Semoga kita ini digolongkan golongan ini. Amin Allahumma amin. Istiqomah ila yaumil qiyamah. Okay? Yang kedua, al-maghdub. Golongan orang yang hatinya kocak. Soalnya saya punya tafsir macam-macam tafsirnya. Maghdub itu kalau bahasa terjemahnya yaitu orang yang ragu-ragu. Orang yang keyakinannya goncang. Orang munafik. Yang ketiga waladdallin, orang yang tersesat. Orang yang tidak menemukan jalan kebenaran, yaitu orang yang kufur. Orang yang ingkar dengan yaitu kebenaran, orang kafir. Nah, orang munafik itu tidak perlu membayangkan bagaimana ia nanti di akhirat. Quran memberitahu kabar yang tidak menipu ya Quran itu. Ya napa dengan Quran itu? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu kelak di akhirat tempatnya di neraka paling bawah. Paling menderita. Paling merasa berat siksanya. Karena dengan sebab tadi ia ini imannya tidak tenang, goyang.
Dikatakan tidak Islam, nyatanya ya kalau disebut tidak Islam marah. Tapi kalau dikatakan orang Islam, ya tidak cocok dengan ajaran Islam. Termasuk orang yang senang menyebarkan berita bohong. Itu adalah sifatnya orang. Rasulullah pernah hatinya sedih karena ada kabar bohong yang disebarkan oleh orang tentang istrinya. Itu dipelajari di Quran itu. Makanya negara akan menjadi kacau ketika banyak orang-orang munafik tampil di panggung. Apakah panggung politik? Apakah panggung yang lain? Rakyat digoncangkan dengan info yang menyesatkan. Mari merenung. Makanya dikatakan tadi, jangan tertipu pada yang tampak. Apa yang tampak tidak selalu seperti sejati isinya. Kenalilah tabiat dunia dengan hatimu, dengan wilayah kesadaranmu. Dengan begitu engkau akan selalu menemukan makna. Sebab ada pesan di balik semua peristiwa. Jangan sandarkan penglihatanmu pada nafsu. Niki pensarah hikam yang bahasanya paling saya sukai. Sangat halus, lembut, sastranya tinggi. Sebab ada pesan di balik semua peristiwa. Jangan sandarkan penglihatan matamu pada nafsu. Wilayah kecenderunganmu sehingga engkau terjebak selalu menjadi budak. Sebab ia selalu membawamu memperhatikan apa yang tampak secara lahir saja dari peristiwa itu. Kesulitan berubah menjadi kemudahan, kebahagiaan berubah menjadi kesedihan, kekayaan berubah menjadi kemiskinan, adalah tabiat dasar dunia. Makanya kalau orang sudah ngaji hikam, masih ingat ya? Saya mengingatkan ngaji hikam itu common goal-nya, tujuan besarnya itu 3. Pertama yaitu tazkiyatun nafs, penyucian jiwa atau pembersihan hati. Bahasa saya meningno hati. Yang kedua yaitu menguatkan keyakinan, menguatkan iman, atau menegakkan atau mengokohkan keyakinan. Yang ketiga, membangun hati selalu husnudzon, selalu berprasangka baik atau positif. Jadi dari 250 pasal itu kan saya sudah ngaji di 2 masjid, sudah khatam. Itu saya renungkan dari macam-macam nasihat kalam hikmah, resaman Quran, hadis, lalu namanya syarah penjelasan itu ya meten lu. Ya apa dadi uang iku atine bersih. Ya apa dadi menungso iku yaitu keyakinannya tidak gampang goyah. Sekarang ini banyak yang gampang goyah. Cobaan atau ujian hidup bisa menggoncangkan hati, betul? Nalikane soge ibadah lancar, barang pailit jatuh kena masalah mandek grek. Ini namanya keyakinannya tidak tegak. Atau kena masalah sedikit itu dirasakan seperti berat. Mohon maaf, saya ini punya cerita lucu. Saya ini pernah ditamoni orang dari kota Sidoarjo. Konon saya tidak tahu ceritanya. Dia kok bisa tahu saya, tahu rumah saya itu diberitahu seseorang. Dia itu sakit di rumah sakit daerah atau rumah sakit umum Sidoarjo. Nah, wujud bentuk dari sakit itu perutnya besar. Seperti orang hamil 9 bulan mau lahir gitu.
Nah di rumah sakit sudah berapa minggu, mungkin bulan ya, itu nggak ada perubahan. Sudah diberikan obat oleh rumah sakit, dokter macam-macam, ini nggak perlu ditanyakan, belum jodoh gitu aja. Oleh Allah belum dipertemukan, jodohnya tombo. Lalu didampingnya di kamar itu kan ada saya, ada pasien lain. Oh, panjenengan nuwun sewu mumpun ngamtun, oh berobat nang medis mawon kali tabaruk ngoten lho, ngalap barokah donga-donga. Nah sing sebelah iki rupane senengane didongakno. Lalu enggak tahu diberitahu, tahu nama saya, lalu datang. Datang apa? Malam-malam bawa mobil HiAce itu besar. Ada orang sekitar 12 keluarga. Nah, yang sakit dibawa. Dia ini pulang paksa karena merasa nggak ada perubahan. Di rumah itu saya tanya, monggo pinara. Terus dia ngomong, langsung to the point. Ngapunten wonten napa dalu-dalu. Ngaten Pak Yai, ngapunten kula ganggu istirahat panjenengan. Oh, mboten. Niki lho serayat kula katanya nyonyanya. Yang sakit ini lagi. Sakit sampun ngeten terus kula ningali niku tiyang iku wetenge gowet ya. Tapi nuwun sewu wong wetenge gedhe gak mesti wong lara nggih. Panjenengan ten tiyang niku potongane wetenge. Akhire kula niku kan mboten sumrap nami ini. Sakit nopo, Pak? Oh, ucapannya persis sarah kami. Saya sakit, Pak Yai. Tidak ada orang sakit seperti saya ini. Masalah kok reru ngomong ini. Niki loro sewu pulau gembol dadi siji lah. Kapan ngitungi? Saking dadi merasakan saking lorone sampai loro sewu tak gembol dadi siji. Lah awak dhewe ku duwe penyakit telu wis pusing kok sewu. Pakane tiyang niku nuwun sewu nek wis kadung over akal gak urip. Ameng ngoten mau nangis keranten amis sewu. Nggih agamanya belum matang. Munine mboten Allah, mboten ngoten. Aduh. Makane aiku nek lara nempel ambek apa gak padha. Nek nempel wong imane kurang, aduh. Nek nempel orang imannya kuat jadi Allah. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Tapi nek gak duwe imannya balak-balik aduh terus. Makanya jenengan wis melok ngaji hikam, ojo sampai sing gawe waras ya Gusti Allah. Sing gawe lara Gusti Allah. Waras ilingo Allah, lara ya ilingo. Ojo lara waras iling Allah, lara iling aduh. Ngeten iki perlu ngaji hikam cik nopo keyakinannya. Bun. Jadi itu salah satu contoh. Akhirnya kalau orang sudah sampun, ngeten iki cupo. Muga-muga nang waras. Kula ingat, menyenangkan hatinya pasien itu sudah bagian dari pengobatan. Karena ketika hatinya pasien itu senang, maka perasaan sakitnya tidak terasakan. Betul apa salah katanya? Makanya kalau nggak ada, enten kalau nggak ada dokter keranten wis jak makula. Kalau nek rawuh ketemu enten napa maneh Pak Ustaz. Gitu kok niki meradi meriang. Jadi enak ngoten ngomongnya terus wis biasa nggih. Niki pergantian cuaca. Niki mawon semoga-moga diparingi Allah jodoh. Mawon nggih, jodoh nang gak oleh nyalano rumah sakit, gak oleh nyalano dokter. Karena semua itu masuk wilayah ikhtiari. Di batas ini ada yaitu qada, ketetapan Allah. Saya lanjutkan kembali. Orang yang mengetahui wataknya dunia yang tak dapat diandalkan dan selalu berubah-ubah, tak akan terkejut dan kecewa ketika kesenangan berubah menjadi kesusahan. Niki lho oleh-oleh ngaji kitab hikam. Hidup itu yaitu tidak stagnan, konstan. Bahasa konstan itu kan bahasa ilmu. Kalau bahasa ngaji namanya istiqomah.
Ketika kita itu diberi oleh Allah limpahan rahmat yang disebut senang, bahagia, sukses dalam segala urusan di dunia ini, hati kita ya biasa saja. Jangan sampai senang berlebih. Nah, disebut euforia. Euforia itu artinya senang kebablasan. Ketika kita itu kok mengalami ujian berat, jatuh segala urusan, susah, gagal dan sedih, jangan kecewa. Karena dalam hikam hidup itu dilewati salah satu kehendak Allah. Pasti ini menungso niku ono iman, ono nafsu. Iman memberitahu bahwa enak gak enak itu ono hikmahnya. Tapi nafsu selalu mencuri perhatian. Pilihlah yang enak, jangan menolak yang tidak enak. Ini metu dalam bahasa jargon, yaitu bahasa gaul. Ono sing enak kok milih, bener gak ngeten iki? Ono sing enak kok milih sing, nah iki terus ono sing contoh liang ini, podo-podo kawin, nah, podo-podo rabi golek bojo, milih wong wedok ayu ambek elek, enak milih sing. Saya kira modelnya kok bingung ya. Sampeyan biyen niku milih jodoh, nuwun sewu, Bu, milih wong lanang sing ganteng apa sing elek? Bener iki jujur. Jujur tapi sing salah. Nuwun sewu, sebab ketika kita itu milih sing ganteng atau sing ayu, kita akan kepingin bertahan selamanya pasangan kita ini ganteng dan ayu. Nyatanya makanya nuwun sewu, nek wis umuri pengajian jamaah hikam ngeten iki sampean nek ngomong ambek wong awas keplucuk. Masya Allah wis suwi yo gak tau ketemu, sampean kok cek pancet. Lho kok pancet elek. Lah enten ngomong ngoten niku. Masya Allah, aku lo gak tau ketemu sepirang tahun, si pancet ketok. Iku jenenge mata kero. Monggo diraosaken. Makanya ada istilah di dalam bahasa yaitu rasa. Ketika muda kita tertarik pada rupa. Ketika tua kita tertarik pada rasa. Ngomong ki salah atau bener? Ana sing meneng berarti gak setuju. Betul ndak? Zaman kita masih muda, ndelok arep wedok ayu wah salah wis kesemsem. Ndelok wong lanang ganteng kesemsem, rupa mbedadari. Nah, sekarang ketika tua kita tertarik pada rasa. Ini kan sing bantah. Loh ya jelas kalah toh, Ustadz. Yang tua dan yang muda masih mulia. Ya masih yang muda. Sampeyan maksudku rasa nopo? Sampeyan pikiran ngeres iku kok. Rasa yang dimaksud ini ada suasana kolbu. Bojoku biyen panjenengan wayu tapi cerewet itu Mas. Bojoku ini enggak wanteng tapi kewereng ambek bojo. Lho saiki wis tuwa lho sabar. Wis gak tahu macem-macem. Nek masak wis gak tahu njaluk apa-apa, wis dikeki ya wis alhamdulillah. Soalnya panjenengan wis gak tahu ngekeki blonjo. Sampeyan ngomong kula niki. Rasa itu banyak terbangun ketika umur sudah mulai uzur. Ada satu kenyataan ciptaan Allah yang manusia tidak menolak. Wong nek wis tuwa, atine gampang nelongso. Aku ngomong salah atau bener? Soalnya rata-rata tuwek iki. Kula dhewe nelongso, ame sewu. Kula niki enggak ada putra 3. Sekawan dengan yaitu ibu yang sekarang. Maksudnya cucu sekawan, putra 5. Nah, ternyata kalau ini anak kula podo mudik atau sambang nang ngene besan. Ning griya niku kantun tiang kali. Padahal saya punya santri. Delok anak mendelok santri gak podo. Padahal umure ya podo.
Misami punya uang dipegang tangan, punya uang sik diutang nang wong iku gak padha niku. Nek diutang nang wong sik maju mundur nyaur tangga. Tapi nek dipegang tangan bisa langsung karena itu kebahagiaan itu menurut resep kula kenikmatan yang bisa dirasakan. Itu kebahagiaan. Masih punya fasilitas apapun tapi hati kita tidak bisa menikmati, belum disebut bahagia. Kayak gitu no. Ono wong wayu bojone wong. Ambek biasa-biasa bojone dhewe. Yang namanya nikmat yang mana? Sing lanang kok mumpung selingkuh kabeh ta iki. Jadi ame saya kadang kala kita tergoda, wis duwe bojo sik tertarik bojone. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah niku gambar. Lanjut. Nafsu selalu bereaksi terhadap kesenangan dan kesulitan. Bedanya ketika yaitu dilimpahi kesenangan, nafsu mendorong kuat. Karena itu tidak menjadi orang dekat dengan Allah karena terfasilitasi, justru menjadi dibatasi semakin dekat. Saya kok jadi ingat kecil saya belajar ngaji Quran di satu musola neng desa. Amit sewu listrik belum ada, PDAM tidak ada. Yang ada yaitu padang bulan ambek jenengan imut namanya lampu petromak yang di gini ya. Nuwun sewu. Kenapa orang wudu mencari air perlu menimba dulu? Tapi ia sergap, giat, sholat tidak pernah telat dan tidak akan pernah bolong. Sekarang kurang apa? PDAM lancar, cur air, lampu listrik, fasilitas, azan dulu tidak ada pengeras. Tapi orang sampai datang ke masjid belum waktunya. Sekarang sudah habis waktu ke masjid. Niki dari apa? Di hikam dikatakan, ketika kesenangan maka nafsu menjadi kuat sekali. Karena itulah jangan takut hidup diberi susah. Siapa tahu dengan susah kita justru mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Jalani saja. Istilah saya dalam hikam mengalir dalam takdir. Ketika kita enak, kita terima, kita dilimpahi rahmat. Ketika tidak susah, kita terima, kita sedang diuji. Karena itu tidak pernah ada ujian selama-lamanya, pasti akan berakhir. Tidak akan pernah ada kesenangan selama-lamanya, pasti akan diakhiri. Paling tidak berakhir meninggalkan kenikmatan dunia yaitu mati. Betul? Mudah-mudahan kula panjenengan diselamatkan oleh Allah dari jerat jebakan nafsu di dunia ini. Semoga kita iman, aman, hidup nyaman. Selalu selamat, terus selamat. Semoga meninggal selamat. Fiddin wad dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman fi'a wa wafiqli amalan makbulah wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfir Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.